Shalom teman-teman, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua anak Tuhan pasti luar biasa. Kita akan kembali memuji Tuhan bersama. Semangat ya, kamu yang ada di rumah ikuti juga gerakannya. Anak-anak Tuhan semuanya bersemangat ya. Kita nanti juga akan kembali memuji Tuhan dan juga belajar bersama tentang firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabmu. Juga ajak papa, ajak mama dan saudaramu untuk beribadah bersama kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pimpin serta yang berkati kami dalam kehidupan kami sepanjang hari dan sepanjang waktu. Dan terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Hadirlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendapatkan hikmat-Mu dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita kembali memuji Tuhan. Aku mendengar, aku siap,
Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, Dari manakah perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Ruth dan berkata kepadanya, Hai Ruth, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Ruth sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Ruth makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Ruth sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut,
Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. kita bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia.
Teman-teman, kita sudah melihat bersama tayangan mengenai kisah Rut. Dari kisah tersebut, apa sih yang dapat kita pelajari? Mari kita belajar bersama. Rut berasal dari bangsa Moab, bangsa yang menyembah patung atau berhala. Rut memilih untuk meninggalkan Allah bangsanya yang selama ini ia sembah dan menggantikannya dengan Tuhan Allah yang disembah oleh Naomi, ibu mertuanya, yaitu Allah Israel, Tuhan kita. Sekalipun Naomi dan Rut berada dalam masa yang sulit, Tuhan tetap melindungi dan menyertai mereka karena mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dari kisah tersebut, kita juga dapat belajar bahwa Rut adalah seorang yang baik hati, rajin bekerja, taat, dan menghormati orang tuanya, yaitu Naomi, ibu mertuanya. Tuhan mengasihi orang yang mau setia kepada Tuhan. Dari Alkitab, kita ketahui bahwa Rut dipakai dalam rencana Tuhan dan diperhitungkan sebagai nenek moyang dari Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menawarkan keselamatan bagi semua orang, semua bangsa yang ada di dunia ini. Jadi, di masa yang sulit ini, masa pandemi COVID-19, di mana kita harus belajar di rumah, ada social distancing atau menjaga jarak, sehingga kita tidak dapat bermain bersama teman-teman. Asal kita mau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi juru selamat, penolong, dan sahabatmu. Ayat hafalan terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, adik-adik, kita akan berdoa, kita menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup mata, tutup kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Dan kiranya Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya, Engkau pimpin kami, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau memberkati orang tua kami Tuhan. Tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang rindu memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ya. Kita akan beribadah bersama kembali minggu depan. Tetap di jam 9.15 di channel YouTube GBI Afiat Cemara. Jangan lupa like, share ke teman kalian. Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan info ibadah kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.